Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, wa tadhkiratan lidzabil albabi wal ittiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu ad-da'i ila siratil mustaqim wal hadi ila dinil qayyim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Lazismu Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati segenap pengurus kantor layanan Lazismu di semua cabang di tiap-tiap PCM atau PRM yang hari ini telah hadir bersama-sama duduk di majelis ini. Tidak lupa yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah Losari beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruhnya, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur di tanggal 23 Sya'ban Allah masih mudahkan kita berkumpul. Semoga menjadi wasilah Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya. Baik Bapak-bapak sekalian, kita membahas temanya sesuai dengan banner yang ada di belakang saya. Pagi ini kita membahas tentang fikih zakat kontemporer. Tapi tentu ini masih sangat umum. Zakat kontemporer yang apa yang mau kita bahas? Karena permasalahan zakat hari ini memunculkan masalah-masalah baru yang sangat beraneka ragam. Jadi yang apa saja yang akan kita bahas? Kalau dibahas semuanya ya tidak cukup 1-2 jam. Maka fokus pembahasan kita nantinya adalah pembahasan tentang zakat mal, kemudian nisab zakat mal, apakah menggunakan emas ataukah menggunakan perak, dan yang ketiga adalah zakat profesi, zakat kepegawaian, ada atau tidak? Di zaman Nabi tidak ada zakat profesi. Kenapa hari ini banyak lembaga amil zakat yang menerapkan zakat tersebut? Lah nanti kita akan bahas. Jadi 3 poin pembahasan utama. Zakat harta atau zakat mal, nisabnya menggunakan standar apa, ditambah ada zakat profesi. Selebihnya nanti kita lebih banyak untuk tanya jawab.
Insyaallah maksimal jam 1 nggih, Mas Hamdan nggih. Jam berapa, Pak? Siap sampai jam berapa? Hah? Ya. Gimana, Pak? Jadi gini nggih Bapak-bapak sekalian. Ada ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi itu pernah mengatakan kalimat seperti ini. Antum fi zamanin, kalian itu hidup di zaman al-amalu khairun minal ilmi. Kalian, kata Ibnu Mas'ud, di zamannya Ibnu Mas'ud nih, kalian hidup di zaman di mana amal itu lebih baik ketimbang ilmu. Di zaman sahabat dan tabi'in, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan kalian hidup di zaman beramal itu lebih bagus ketimbang nuntut ilmu. Maka kalau di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau Ramadan datang itu tidak ada majelis ilmu, Pak. Jarang sekali ada majelis ilmu. Di zaman-zaman awal sahabat Nabi, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, jarang sekali kita dapatkan Ramadan kok ada majelis ilmu, jarang. Kenapa? Karena zamannya Ibnu Mas'ud, zaman sahabat dan tabi'in, beramal lebih bagus ketimbang nyari ilmu. Alasannya apa? Saking banyaknya orang-orang berilmu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Setiap orang hampir berilmu semuanya. Setiap orang punya kemampuan ilmu yang memadai. Maka Anda beribadah lebih bagus ketimbang Anda menuntut ilmu. Tapi kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, wasayati zamanun al-ilmu khairun minal amal, tapi nanti akan datang zaman di mana ilmu lebih baik ketimbang banyaknya ibadah. Lah apalagi zaman kita hari ini, ilmu lebih kita butuhkan dari sekedar ibadah semata. Maka saya nukil kembali perkataan dari ulama terkenal Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan, utlubul ilma la yadurru bihil ibadah. Rajin-rajinlah kalian menuntut ilmu, tetapi jangan sampai gara-gara rajin nuntut ilmu kalian melalaikan ibadah. Wa'budullaha ibadatan la tadurru bihil ilma. Dan beribadahlah kalian, tetapi jangan sampai karena rajinnya ibadah kalian lalai terhadap kewajiban menuntut ilmu. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kita ini hari ini hidup di zaman di mana ilmu lebih baik ketimbang amal. Tetapi Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau bisa ilmu dengan amal berjalan beriringan, rajin ngaji iya, tapi rajin ibadah juga harus. Rajin ibadah iya, nuntut ilmu juga harus. Kalau bisa sama-sama beriringan. Jangan hanya rajin ngaji, rajin ibadah, atau rajin ibadah jarang datang ke pengajian. Kalau yang di sini rajin apanya, Pak? Rajin ibadahnya apa rajin ngajinya? Apa dua-duanya? Apa tidak dua-duanya? Baik, Bapak-bapak sekalian, bentar, mohon maaf. Kurang jelas ya, Pak? Jelas apa, Badan?
Jelas? Kelihatan apa mboten? Kelihatan nggih? Mohon maaf, saya tidak membuat PowerPoint karena saya mengikuti mazhabnya Rocky Gerung. Katanya itu orang yang terlalu sering pakai PowerPoint, mereka adalah orang-orang yang tidak punya power untuk menyampaikan poin. Ya. Katanya seperti itu ya. Ya, itu madhab fit dunya, laisa fil akhirah. Karena beliau belum login Islam ya. Mohon maaf, sedikit saya terangkan background saya dari kecil di pondok. Jadi kalau masalah teknologi itu kurang kurang menguasai, Pak. Ya. Jadi bukan berarti saya tidak setuju dengan PowerPoint, tapi kurang pinter menggunakan PowerPoint. Saya dari kecil sampai SMA di pondok. Lulus SMA di Jakarta mondok. Utsman bin Affan, lulus dari Utsman bin Affan Jakarta, mondok lagi di Purbalingga. Dari Purbalingga mondok lagi di Jawa Timur 3,5 tahun. Lanjut lagi mondok di Sukoharjo 4 tahun. Lanjut lagi mondok mulazamah ya, mulazamah ke beberapa syekh 2 tahun 8 bulan ya. Jadi tidak terlalu pinter teknologi, mohon maaf kalau sekedarnya membuat materi. Karena sering saya sampaikan ke pengajian-pengajian Muhammadiyah. Karena saya sering ledeki pengajian Muhammadiyah nih. Saya di majelis tarjih tapi saya sering ledek. Dalam disiplin ilmu, dalam dunia thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang harusnya mencatat itu ustadz apa santri? Ustadz apa santri? Bapak Ibu? Ustadznya yang nyatet apa santrinya yang nyatet? Nah, iya. Kata Imam Asy-Syafi'i, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan cara tulis. Kalian tulis. Ikatlah ilmu dengan ditulis. Perkataan Imam Asy-Syafi'i itu untuk santri-santrinya, untuk murid-muridnya. Sedangkan tradisi Muhammadiyah yang dituntut untuk nulis itu ustadz. Buat materi 1 lembar kami gandakan. Sampai di pengajian warganya, jamaahnya nyatet nama mboten? Nyatet nama mboten? Enggak nyatet, Pak. Ya. Hanya membaca lembar, itu pun tidak dibaca full. Sampai rumah wallahu a'lam apakah dibaca kembali, dikumpulkan jadi bundel, jadi clipping atau bundel itu, apakah entah tak ditaruh di mana? Iya, ditambah digeletakkan ya, Bang. Biasanya katanya nggih. Makanya saya kadang-kadang ledek nih, ledek. Yo kapan nih warga Muhammadiyah kalau ngaji bawa pulpen, nggak bawa alat tulis ya? Padahal senjatanya orang ngaji yo pulpen dan alat tulis. Itu yang masih minim di tradisi Muhammadiyah. Tradisinya orang NU, Pak. Ini saya cerita nih. Saya ini mu'alaf ya. Maksudnya naturalisasi, Pak. Ya. Saya awalnya itu bukan Muhammadiyah, saya NU awalnya, Pak. Ini on live apa enggak ini? Saya dari kecil itu karena mondoknya itu mondok di Nahdiyin ya. Yang mondoknya ya kemana-mana itu bawa kitab. Kemana-mana kayak gini, Pak. Ngaji itu mesti bawa kitab. Ya. Kemana-mana. Saya login Muhammadiyah naturalisasi itu tahun 2008 itu. Baru karena kuliah dan kuliahnya di Pondok Pesantren Muhammadiyah Paciran Lamongan, lah itu baru login ya. Ada yang mu'alafnya lebih muda dari saya, nama mboten? Mboten nggih? Berarti saya mu'alaf paling muda ini. Ya. Baik. Jadi materi saya buat
PDF. Nanti saya share setelah materi selesai, kajian selesai, saya share ke Bapak Ibu sekalian. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ini ada 16 lembar. Kalau satu lembar 3 menit ya selesai, berarti 1 jam. Tapi kalau satu lembar ini 16 lembar ini tiap lembarnya 5 menit ya 1 jam lebih. Ikhlas nama mboten kalau sejam lebih? Kelas nggih. Baik, yang pertama saya langsung ke poin-poinnya. Hukum zakat, Bapak Ibu sekalian. Saya ambilkan dari beberapa sumber. Saya ambilkan dari kitab-kitab kontemporer, fikih zakat kontemporer. Ini ada Al-Wajiz fi Fiqhil Islami karangan Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, ulama asal Damaskus. Kemudian juga saya ambilkan beberapa penjelasan dari Fikih Zakat Kontemporer karangan Dr. Oni Sahroni MA. Kemudian saya ambilkan juga nantinya dari HPT. HPT itu Himpunan Putusan Tarjih. Nanti saya banyak mengambil dari HPT karena orang Muhammadiyah ya harus ngerti lah yang sudah masuk di HPT itu apa saja. Kemudian saya banyak ambilkan juga dari fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah. Mohon maaf nih, kadang orang salah paham nih. Ada fatwa tarjih, ada himpunan putusan tarjih. Himpunan putusan tarjih adalah setiap fatwa tarjih yang sudah ditanfidkan, yang sudah dimuktamarkan. Itu fatwa tarjih tapi yang sudah dimuktamarkan. Kalau sekedar fatwa tarjih berarti apa yang sudah sampai ke PP Muhammadiyah di majelis tarjih, pertanyaan apa dijawab, itu namanya baru fatwa tarjih. Jadi ada 2 produk ini. Ada himpunan putusan tarjih yang sudah dibukukan, ada fatwa tarjih yang masih banyak di situs atau website tarjih ya. Nanti saya banyak ambil dari situ. Baik, saya rada cepat nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan ada yang ngantuk. Yang ngantuk dibangunkan. Di antara gini, Pak. Di antara alasan kenapa ketika khutbah Jumat itu dilarang duduk nyender. Khutbah Jumat itu nggak boleh orang mendengarkan khutbah Jumat itu duduk nyender, nggak boleh. Secara fikih loh, tidak boleh duduk seperti ini. Ini apa, duduk apa ini namanya? Nggak boleh. Khutbah Jumat duduk seperti ini makruh, ini namanya. Ini makruh, nggak boleh. Duduknya tolabul ilmi, duduknya orang ngaji itu 2. Duduknya orang ngaji itu 2. 1 iftirash. Duduknya iftirash itu duduk kayak orang apa itu? Iya itu, salat duduk antara 2 sujud itu. Itu duduknya tolabul ilmi, itu duduk terbaik. Karena hadis Jibril, hadis kedua Arba'in An-Nawawi itu menjelaskan tata cara duduknya tolabul ilmi. Malaikat Jibril turun ke Nabi, hadis Bukhari Muslim, itu mengajarkan bagaimana tata cara duduknya penuntut ilmu di depan gurunya, yaitu dengan iftirash. Tapi kalau iftirash sejam, ya lumayan pegel. Maka duduk kedua penuntut ilmu duduk tarabbu. Tarabbu itu duduk bersila. Kalau tidak iftirash, duduk bersila orang yang ngaji itu. Selonjor gimana Ustadz? Enggak boleh. Enggak nih,
saya sering guyon ya Pak, jangan dianggap serius-serius amat ya. Cuma guyonnya guyon-guyon mah dan serius saya itu. Ya monggo nanti tanyakan ke Ustadz yang lebih sepuh, lebih senior. Ngaji selonjor itu dalam adabul alim wal muta'alim atau taklim muta'alim. Oh, Anda ngaji selonjor tapi semutan tat. Oke, nggak apa-apa, tapi izin Ustadz ngapunten saya selonjor. Itu aturannya seperti itu dalam menuntut ilmu. Senderan luwih-luwih maning senderan ngaji kok senderan. Ustadz beras senderan kok santrine senderan. Tapi bayekanku lara tat. Ya apa-apa wis tak izinakan seperti itu. Saya sering ledeki seperti ini Pak, di majelis-majelis Muhammadiyah saya sering ledeki supaya apa? Supaya ada peningkatan. Masa ngaji dari sudah 10 tahun, 20 tahun tidak ada peningkatan sama sekali. Nah ini tipenya saya itu seneng ngeledeki jamaah. Sing baperan cepet darah tinggi kalau ngaji dengan saya. Iya temenan cepet baperan. Yang baperan cepet darah tinggi nih Bu. Cengeng kalau ngaji ini dengan saya. Karena saya sering ngeledeki jamaah. Baik lanjut ke materi bapak-bapak sekalian. Saya cepet nih. Hukum zakat napa Bapak Ibu? Hukum zakat itu apa? Salah. Bukan wajib. Tapi apa? Ini ya hukum zakat wajib enggak? Ya wajib. Tapi sebetulnya lebih dari sekedar wajib. Zakat itu bukan hanya sebatas wajib. Ya, kalau secara fikih hukum zakat adalah wajib. Tapi zakat itu dalam disiplin ilmu Islam, zakat itu kan termasuk satu dari rukun Islam. Zakat itu satu dari 5 rukun Islam. Dan yang namanya arkan, rukun, kedudukannya lebih tinggi dari sesuatu yang hanya dihukumi wajib. Ya kalau boleh dikatakan zakat itu hukumnya apa? Di atas wajib. Karena masuk kategori rukun. Masuk kategori rukun. Sholat 5 waktu itu masuknya wajib tapi rukun, berarti di atas wajib ya. Jadi ada ibadah wajib tok, ada ibadah yang di atas wajib, masuk kategori rukun Islam ya. Jadi ini lebih tinggi hukumnya dari wajib, yaitu rukun Islam dan al-ma'lum. Ini salah tipe, ini salah ketik mungkin bukunya. Al-ma'lum minaddin bid-darurah, sesuatu yang harus diketahui oleh semua orang Islam. Tidak mungkin ada orang Islam tidak ngerti ada kewajiban zakatnya. Kemudian poin yang kedua, bapak-bapak sekalian, hukum zakat sesuai dengan maqasid zakat atau tujuan disyariatkannya zakat. Ini poin ini dihafalkan Pak. Ini terutama yang teman-teman di lazismu atau di KL nih, ini dihafalkan baik-baik. Nanti kaitannya adalah dengan nisab emas apa perak untuk zakat harta itu. Karena setahu saya sampai hari ini putusan tarjih masih nisabnya nisab emas sampai hari ini. Nanti kita akan bahas di akhir, nanti akan dibahas. Cuma banyak pula hari ini lembaga-lembaga, bukan hanya lembaga Indonesia, bahkan lembaga dunia yang sudah menggunakan nisab perak untuk zakat mal. Nanti kita akan bahas di akhir. Tapi saya bocorkan dulu di awal nih Pak. Contoh gini. Kalau saya dan Bapak Ibu ketika hendak zakat harta, patokannya adalah nisabnya nisab emas. Nisab emas itu kan 20 dinar. 1 dinar 4,5
4,25 gram. Maka kalau digramkan nisab emas adalah 85 gram emas. Kalau standar nisabnya pakai emas, saya yakin orang di Rembang, Losari jarang yang kena kewajiban zakat. Karena emas hari ini, per kemarin ya, kemarin saya cek di situs online Antam itu, emas per kemarin 1 gramnya 1,7 juta. Kalau nisabnya 85 gram emas, katakan segram 1.500.000. Berapa ratus juta nisab orang kena zakat harta? Ayo Pak, coba ngitung Pak. Yang kalau 1 juta 85 juta, yang 500.000 40 berapa? 47.500. 47.500 berarti ada 130 sekian, ya. 130 sekian. Kalau zakat harta menggunakan standar emas, orang yang tidak punya harta lebih dari 130 juta ora wajib zakat. Kira-kira gulung tikar apa mboten lazismu? Kalau orang zakatnya itu ketika punya harta 130 juta, ya banyak orang yang tidak zakat-zakat sampai hari ini. Maka nanti akan muncul ijtihad baru ulama-ulama kontemporer. Maka kita ngajinya fikih zakat kontemporer. Kalau pakainya nisab perak kurang lebih hari ini angka 10 sampai 11 juta tergantung nantinya kurs perak hari ini. Orang punya 10 sampai 11 juta sudah wajib zakat harta. Pilih yang mana Pak? Emas apa perak nisabnya? Kalau perak seneng lazismu, susah masyarakat. Kalau emas seneng masyarakat razakat-zakat, kasihan lazismu, tidak ada pemasukan, sedikit pemasukannya. Lah maka ini poin penting. Tujuan utama zakat atau maqasiduz zakat, tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan para 8 asnaf. Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, membantu orang-orang yang kesusahan. Itu maqasid zakat, tujuan utama zakat. Itu kaitannya nanti ketika kita membahas nisab emas apa perak, zakat profesi ada apa tidak, kaitannya. Tapi sudah disebutkan di awal ini. Jelas nggih Bapak-bapak? Oke. Kemudian saya tambahkan keterangan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Islami. Kelihatan betul nih Pak? Bentar. Nah ini hukum zakat. Karena memang kalau bisa karyawan lazismu atau kantor layanan itu minimal menguasai materi-materi tentang ini hukum-hukum zakat dan sering-sering disondingkan ke masyarakat. Besok Ramadan bolehlah mengendorse ustadz. Jadi ustadz-ustadz di-endorse untuk menyadarkan kaum muslimin tentang kewajiban zakat itu. Karena masyarakat banyak yang belum bayar zakat, mungkin karena mereka tidak paham itu sebuah kewajiban. Belum banyak orang yang mendakwahi masyarakat. Ya, kan seperti itu nggih? Ya, kalau masyarakat hari ini tidak dikunjungi, tidak ke masjid per masjid disadarkan tentang kewajiban zakat, banyak yang belum paham tentang kewajiban yang satu ini. Ini tambahan. Hukum zakat apa?
hukum zakat di sini disebutkan annaha fardun wa ruknun min arkanil Islam. Zakat itu adalah suatu yang wajib, bahkan termasuk rukun dari rukun-rukun agama Islam. Furidat fisanati tsaniyah, zakat itu diwajibkan tahun 2 Hijriah. Tahun berapa, Pak? Tahun 2 Hijriah. Ba'da furido Ramadan wa ba'da furido zakatul fitri. Jadi zakat mal, zakat harta itu diwajibkan tahun 2 Hijriah setelah puasa Ramadan dan setelah zakat fitri. Jadi lebih dulu ada kewajiban zakat fitrah daripada zakat mal. Maka tidak heran orang lebih familiar dengan zakat fitrah daripada zakat harta. Karena memang lebih turun dulu zakat fitrah ketimbang zakat harta. Jadi zakat mal itu setelah puasa Ramadan dan setelah zakat fitri baru diwajibkan tahun 2 Hijriah. Walakin la tajibu alal anbiya'i ijma'an. Dan zakat itu tidak diwajibkan kepada para nabi. Zakat itu tidak wajib untuk para nabi. Zakat itu wajib untuk umatnya tapi tidak wajib untuk nabinya. Alasannya apa, Pak? Kenapa nabi tidak pernah zakat? Nabi Muhammad pernah mencontohkan zakat malah badan. Pernah apa badan? Ada riwayat tidak Nabi Muhammad zakat harta? Siapa yang menerima zakatnya Nabi? Tidak ada. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan Nabi Muhammad itu pernah zakat harta. Tapi tidak pernah dicontohkan Nabi, kenapa kita kerjakan, Pak? Bid'ah apa enggak? Kadang-kadang kan orang menyimpulkannya sederhana banget. Nabi enggak mencontohkan, yo bid'ah. Loh, Anda lupa zakat itu rukun Islam. Nabi pernah zakat apa tidak? Coba cek ke kitab fikih. Enggak pernah zakat Nabi itu. Karena zakat itu tidak wajib untuk Nabi. Alasannya apa? Zakat itu ini, Pak. Zakat disyariatkan litatahhir, untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa. Kalau Nabi diwajibkan zakat, berarti kita menuduh ada kotoran di harta Nabi dan ada kotoran di jiwa Nabi. Tidak mungkin. Jelas napa, Badan? Oke. Dan tidak mungkin Nabi menerima zakat. Nabi juga nggak boleh menerima zakat. Kenapa? Zakat itu kotoran harta. Masa Nabi dan keluarganya dikasih kotoran? Nabi nggak boleh. Nabi tidak mengeluarkan zakat, Nabi tidak boleh dapat zakat. Itu kekhususan untuk Nabi. Nah, kulolan panjenengan dapat zakat seneng nama badan? Padahal kotoran. Ya untuk kita ya kotoran secara maknanya, maknawinya, zatnya ya suci untuk kita. Taib. Kemudian ini, Pak. Nanti kalau saya jadi melanjutkan Mas Fahmi, saya terapkan perda syariah ini. Ya. Enggak, itu bersanda, Pak. Jangan dianggap serius ya. Enggak. Ya. Ya. Ini ada aturan seperti ini sebetulnya. Aturan yang sebetulnya kalau ditelurkan melalui perda-perda syariah, ini akan sangat mendukung. Mbok siapa tahu Bupati Anyar nanti muncul perda syariah, ada regulasi bagi orang yang tidak membayar zakat, ya. Karena dalam agama Islam, orang yang tidak membayar zakat itu kena sanksi, Pak. Sanksinya apa? Ini iqab mani zakat, hukuman untuk orang yang tidak mau bayar zakat fit dunya, di dunia. Apa hukumannya? At-ta'zir,
ada hukuman yang dikembalikan kepada keputusan hakim atau keputusan pemimpin di waktu tersebut, di wilayah tersebut. Misalkan saja nih, Mas Fahmi membuat regulasi, siapa yang tidak bayar zakat maka akan mendapatkan sanksi kurungan 3 malam di rutan Purbalingga misalkan. Boleh. Itu namanya takzir, hukuman yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau kebutuhan yang ada. Boleh, hukumnya boleh. Itu hukuman pertama. Yang kedua, orang yang tidak mau bayar zakat, hukumannya apa di dunia? At-taghrimil mali bi akhdi syatril mali kohron anhu. Diambil paksa separuh hartanya. Kira-kira lazismu punya wewenang ngambil kayak gitu napa mboten? Bisa napa mboten, Pak? Ujuk-ujuk petugas lazismu Purbalingga datang ke rumah warga, Pak, Anda itu mobil Fortuner 1, motor NMAX 2, rumah besar, Anda pegawai, Anda tercatat belum membayar zakat ke lembaga manapun. Maka keputusan bupati, kami ingin menyita separuh harta Bapak. Kira-kira kalau dijalankan kepenak apa mboten niku? Hah? Loh. Ya kalau yang menjalankan itu adalah pegawai lazismu ya perang. Tapi kalau itu didukung oleh aturan perda yang dilindungi oleh undang-undang daerah, ya sah kan? Makanya pentingnya antara ulama dengan umaro itu kerjasama. Ulama ngoceh sejam, kalau tidak didukung oleh kekuatannya pemimpin, yo omong kosong. Zakat wajib, zakat wajib, zakat wajib. Kalau ulama ngomong zakat wajib, tidak ada aturan yang ditelurkan melalui undang-undang kewajiban untuk umat Islam, perda-perda syariah, omong kosong, Pak. Hanya orang-orang yang punya kesadaran saja yang akan bayar. Tapi kalau didukung dengan perda atau pergub atau perpres, nah itu baru punya kekuatan hukum yang dilindungi. Boleh, Pak, diambil separuh hartanya, Pak. Ada tetangga jenengan punya 2 Fortuner, enggak zakat itu misalkan, ambil 1 Fortunernya, ya, secara hukum Islam. Tapi yang ngambil bukan pegawai, ya. Yang ngambil ya pemimpin. Jelas nggih? Oke, ini referensinya. Nanti saya share materinya, saya share. Ya, karena saya ngerti, insya Allah mboten wonten sing nyatet, jarang sing nyatet. Makanya nanti saya share itu. Tenang saja, Pak. Iya. Kemudian ringkas, hikmah dan tujuan zakat bagi muzaki. Karena mohon maaf nih, sebelum kita sampai ke zakat kontemporer, kita akan ada resisten, penolakan untuk menerima zakat profesi, ada muncul penolakan menerima nisab perak kalau tidak paham hikmah dan tujuan zakat itu sendiri. Karena orang minimal paham dulu, kenapa sih kok ada zakat profesi, kenapa sih ada zakat kok pakai nisabnya perak. Ini ada aturannya. Oke, saya bacakan cepat. Hikmah dan tujuan zakat bagi orang yang berzakat. 1. Sebagaimana namanya, zakat membersihkan hati orang yang berzakat dan membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran syubhat-syubhat dalam hartanya. Kita kerja, Pak. Bapak-bapak kerja di kantor. Yakin tidak 100% penghasilan Bapak halal? Yakin apa badan? Ibu-ibu kerjaannya halal apa badan? Hasil pekerjaannya halal apa badan, Bu? Selama ini? Yakin 100% halal? Oh, belum tentu. Misalkan bekerja menjadi pegawai,
Anda telat berangkatnya, sering telat berangkat, aturan kantor jam 7 sudah di kantor, Anda 7:15 baru sampai kantor. Kira-kira gaji Anda itu berkah apa tidak? 100% halal apa ada potongan-potongan harta yang syubhat? Anda jualan, kadang-kadang ada mungkin kebohongan dalam transaksi, atau mungkin ada manipulasi dalam transaksi. Anda terima uang dari konsumen, halal 100% tidak? Tidak. Lah tujuan zakat untuk membersihkan harta-harta yang kotor itu. 2. Zakat juga menumbuhkan karakter pribadi yang islami, yaitu peduli dan dermawan. 3. Hikmah zakat bagi orang yang berzakat. 3. Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi harta yang berkah. Berkah insya Allah. 4. Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Ini Pak, ini yang jarang dibahas ini Ki. Perhatikan poin yang keempat coba Pak. Hikmah zakat adalah menumbuhkan semangat investasi. Karena gini Pak, contoh saya punya uang 271 triliun di rekening. Ben eling lagi, itu belum selesai kasusnya gitu loh. Biar kita ini nggak gampang lupa. Saya punya 271 triliun. Dari tahun 2024 sudah sampai 2025 masih triliunan. Kena zakat mboten? Kena zakat. Tahun 2026 atau 1447 Hijriah masih di atas 1 triliun. Kena zakat mboten? Kena zakat. 1448, 1449, 1450 sampai misalkan 14 berapa? Atau 1500 Hijriah. Kalau harta saya itu masih di atas nisab, tetap akan kena zakat. Tiap tahun kena zakat, tiap tahun kena zakat, tiap tahun kena zakat. Kira-kira lama-lama habis napa mboten? Habis mboten? Nah ini coba difahamkan ke masyarakat kita. Anda punya uang 150 juta, tahun ini kena zakat 3 juta sekian ya, 2,5%, 3 juta sekian. Tahun besok Anda kena zakat, tahun besok Anda kena zakat, tahun besok Anda kena zakat. Yo harta saya habis nanti. Makanya agar tidak habis, investasikan harta Anda. Kalau diinvestasikan, nyerap tenaga kerja, membuka lapangan kerja baru. Tapi kalau harta dianggurkan, akan wajib zakat karena tidak menimbulkan manfaat sama sekali harta tersebut. Jelas nih? Contoh gini Pak, ini biar paham nih. Pak Subur punya 600 juta dari 2024, dari 1446. Pak Subur punya 600 juta di rekening. Sudah mau setahun haul, Pak Subur kena zakat napa mboten? Kena zakat 600 juta. Saya ngerti. Ini kalau 600 juta ini saya pertahankan kena zakat, misalkan loh, eman-eman, misalkan itu seperti itu. Akhirnya 600 juta ini saya ambil 500 juta untuk bangun rumah lantai 2. Sebelum jatuh tempo zakat, sebelum haul, rumah saya yang seharga 500 juta jadi. Saya kena kewajiban zakat tidak? Enggak, karena uang saya tinggal 100 juta. Pak Subur karena hartanya masih 600 juta kena zakat 2,5%. Berarti pinten niku? 2.500.000 kali 6 berarti 15 juta. Kepotong 15 juta. Loh ya berarti gampang dong Tat, tinggal dibelanjakan saja. Betul, dibelanjakan saja. Saya ngerti 4 bulan lagi akan jatuh tempo zakat. Saya bangun rumah. Rumah itu untuk anak saya. Tetek, nggak kena zakat, jadi rumah.
Toh sama-sama nilainya 600 juta. Alasannya kenapa Pak? Saya 600 juta diambil 500 juta terbangun rumah tidak kena zakat, Pak Subur 600 juta mandek kena zakat. Karena hartanya Pak Subur tidak memberikan manfaat sama sekali kepada siapapun. Saya 500 juta tak ambil, tukang bangunan kerja, toko material seneng, pemerintah kecipretan, saya ngurus izin IMB. Mau kena itu. Jadi ada manfaat sosial yang diberikan kalau harta itu tidak mandek. Nah ini yang kadang-kadang jarang disampaikan ini, disampaikan ke masyarakat. Anda kalau tidak zakat, entong hartane, entong digrogoti zakat. Ya. Tanah, mohon maaf nih, mohon maaf. Meskipun juga tidak diminta, tetapi nanti ada gini Pak. Tanah itu dizakatin apa mboten? Kalau di lazisme dizakatin apa mboten, Pak? Enggak ya? Tanah itu dizakatin apa mboten? Nek pajak rasa takon. Saya makan bakso nanti dari sini, karena kayaknya kan nggak ada makan siang, saya makan bakso di luar misalkan saja gitu loh. Saya makan bakso di luar, itu kena pajak Pak. Oh nek pajak mah serasa takon itu, semuanya kena pajak. Gini pertanyaan saya gini, tanah itu kena zakat apa tidak? Oke. Kemudian saya ini, betul, pemahaman seperti itu betul. Tanah tidak kena zakat, hasil dari tanah yang akan kena zakat, betul. Itu di kitab-kitab klasik seperti itu. Saya berikan masalah kontemporer. Saya kalau membiarkan harta saya ini nanti ada audit, nanti lazismu datang ke rumah saya. Wah, daripada nanti saya kepotong zakat banyak, mending saya belanjakan tanah saja, investasi tanah. Karena investasi tanah kan menggiurkan banget ya Pak. Iya, beli setahun dijual lagi udah untung. Misalkan saya punya uang 5 miliar. Saya ngakali, kalau saya biarkan 5 miliar ada di saya, besok saya kena zakat, sebulan lagi saya jatuh kena zakat ini. Akhirnya saya ambil, misalkan saya ambil 4,5 miliar, saya beli tanah berapa hektar, tapi saya hanya gunakan untuk tabungan saja, investasi saja, kena zakat tidak? Kena zakat tidak? Kalau dalam kitab-kitab klasik itu belum ditemukan yang seperti itu Pak. Tapi kalau hari ini banyak orang punya duit berlebih, beli tanah di mana-mana, itu kena hitungan zakat apa tidak? Ayo, ini PR-nya Mas Hamdan ini. Ya, orang yang punya tanah banyak, investasi tanah, itu kena zakat apa tidak? Kena. Tanah warisan pun kalau dianggurkan dan itu sebagai aset tabungan, kena. Kalau ya itu pertanyaannya bagus. Ini nyambung, berarti sudah nyambung. Saya Pak, saya tahun 2019 bapak saya meninggal. Bapak saya petani, mewariskan, orang saya nyebut lah, darahnya sombong ya. Bapak saya mewariskan sekian petak sawah gitulah, sekian petak sawah. Bukan berarti saya ini menghindari zakat, tidak Pak. Cuma logikanya kan gini, eman-eman betul tanah dianggurkan hanya sebagai aset tabungan, eman-eman betul. Wong Nabi Muhammad saja mengatakan, mangkana lahu ardun, siapa yang punya tanah, fal yuzriha, mbok yo ditanemi tanahnya. Au yuzri akhor, atau ditanami oleh orang yang lain. Nggak boleh nganggurkan tanah. Tapi juga jangan mageri laut ya, nggak boleh juga ya. Mageri laut ya nggak boleh. Tapi tanah dianggurkan ya nggak boleh juga Pak. Kenapa?
saya punya investasi tanah nganggur hanya sebagai tabungan, itu kena zakat. Itu tanah warisan, saya nggak punya duit, saya nggak kerja. Agar tidak kena zakat, olah tanah tersebut, tanami pisang, tanami padi, atau digunakan untuk perikanan, itu tidak kena zakat. Kalau yang nganggur jadi tabungan, itu kena zakat. Karena zakat itu ada pada tabungan, bukan pada penghasilan. Zakat itu ada pada tabungan, harta yang mandek, bukan pada penghasilan. Ya. Nah ini diantara hikmahnya. Oke lanjut, saya percepat. Tidak semua saya bahas, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian bapak-bapak sekalian, hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik. Bagi orang yang menerima, tujuan zakat itu apa? Satu, membersihkan penerima dari sifat hasad, biar tidak ada iri dengki dari si miskin kepada si kaya, maka ada zakat. Ya. Yang kedua, zakat menumbuhkan semangat persaudaraan, ada hubungan miskin dan kaya, saling peduli. Itu manfaat bagi yang menerima. Tiga, donasi ini atau zakat ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Baik, lanjut. Dah, ini nanti saya share lah. Intinya gini bapak-bapak sekalian. Indonesia tingkat kriminalnya tinggi apa belum? Apa bukan? Apa tidak? Losari tingkat kriminalnya tinggi apa tidak? Hah? Tinggi. Oh tinggi ya. Rembang tinggi tingkat kriminalitasnya. Oh iya. Jadi gini, salah satu alasan kenapa banyak tindakan kriminalitas yang utamanya menyangkut masalah harta, pencurian, perampokan, pembegalan, dan lain sebagainya, kalau dirunut masalahnya akan ditemukan benang merah. Kenapa Indonesia sekarang ini krisis banget pencurian, perampokan, begal di mana-mana? Karena zakat tidak dijalankan dengan baik. Ada hadisnya, nanti dibaca sendiri. Ini saya cantumkan hadisnya nih, ya, hikmah secara umum di sini. Seandainya orang kaya itu zakat, pencurian, pembegalan atau perampokan akan bisa diminimalisir. Kalau tidak, akan tetap tinggi angka kriminalitas itu. Ya. Dan nanti ini untuk ngelobi Pak Bupati ya, supaya adalah undang-undang perda syariah. Kan betul apa-apa nggih Pak Subur, usul kan ya. Kita kan bisa audiensi, usul. Tolonglah keluarkan satu saja poin perda untuk membantu mengaktifkan kesadaran masyarakat tentang zakat. Ya, ya bisa, insya Allah bisa. Ya. Itu insya Allah mengurangi sekali tingkat kriminalitas. Oke. Ini sebelum masuk ke ini inti pembahasan kita Pak. Ancaman bagi yang enggan berzakat. Hadis riwayat Tobroni dari sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini kalimatnya Pak, mata lafa malun, tidaklah hilang suatu harta, fi barrin wala bahrin, di daratan maupun di lautan, illa bihabsiz zakati, kecuali karena pemilik harta tersebut menahan tidak bayar zakat. Ada orang kecurian, ada orang kemalingan rumahnya, ada orang misalkan kebakaran tokonya, ada orang kebakaran pasarnya, rukonya. Setiap musibah yang mengenai harta kita, salah satu sebabnya orang tersebut mungkin tidak bayar zakat, sehingga Allah hilangkan. Itu ancamannya seperti itu. Motor hilang, Tad, ini gimana motor saya hilang? Ya,
Kalau ngeledek ya ora zakat ndean, jadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Lanjut materi. Fikih zakat pertama, Bapak-bapak ketika merujuk kepada materi fikih zakat, karena kita warga Muhammadiyah, hendaknya ya kita merujuk juga kepada himpunan putusan tarjih tentang zakat. Ini sudah ada himpunan putusan tarjih yang khusus membahas tentang zakat, adalah Muktamar Muhammadiyah ke-31. Kalau kemarin muktamar keberapa, Pak? 48. Muktamar ke-31 di Yogyakarta 21 sampai 26 Desember 1950 itu sudah membahas tentang fikih zakat, ada panduannya. Jadi nantinya kalau kita berbicara zakat, karena kita warga Muhammadiyah, ya ngerujuk juga ke HPT ini, jangan ditinggalkan. Ini udah keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta. Ini dalil-dalilnya dibaca sendiri. Panjang, saya nggak akan membacakan, kelamaan, waktunya terbatas. Nanti saya share materinya. Oke, ini tadi ada usulan, ada pertanyaan masalah zakat fitrah ini. Apa, Pak? Masalah apa, Pak? Zakat fitrah. Ini tidak masuk pembahasan utama, tapi saya singgung sedikit tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu berbeda dengan zakat harta. Di antara perbedaannya satu, zakat harta hanya untuk orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Ada nisab-nisaban di zakat mal, zakat harta. Sedangkan zakat fitrah tidak ada nisab-nisaban. Yang penting orang itu punya persediaan makanan cukup untuk hari raya bagi dia dan keluarganya, ada lebihan, wajib zakat fitrah. Likuli roksin, bayi baru lahir wajib dizakati fitrai, wajib dizakat fitrai. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, zakat mal, zakat harta diperuntukkan untuk 8 golongan. 8 golongan. Ya, nanti dibahas, nanti ada pembahasannya. 8 golongan, fakir miskin sampai fisabilillah, 8 golongan. Sedangkan zakat fitrah menurut pendapat jumhur ulama, dan di sini juga dalam HPT disebutkan, zakat fitrah itu hanya peruntukannya untuk orang miskin. Nggak ada amil, Pak. Tat aku amil, saya yang ngumpul-ngumpulkan zakat fitrah, berarti saya dapat bagian. Kalau Anda miskin, ambil bagian Anda. Kalau Anda tidak miskin, Anda nggak berhak ngambil. Itu zakat fitrah, bukan zakat harta. Kalau zakat harta, amil ada bagian. Zakat fitrah itu nggak ada amil-amilan, Pak. Zakat fitrah itu hanya ada muzaki, mustahik, 3 wakil. Wakilun atau wakilun, 3 ini tok. Jadi zakat yang saya kadang-kadang kasihan itu gini. Mohon maaf, saya selanjur ya, Pak, sebentar. Semutan. Ustadz DB izin kok, jamaah ra izin. Zakat fitrah itu hanya untuk orang miskin. Prakteknya di masyarakat kita hari ini, amil dapat atau panitia yang ngurusi zakat fitrah dapat, keliru. 2, kadang-kadang untuk kas masjid, kan ada ya, Pak? Ada ya? Ada beberapa masjid itu tanya ke saya,
Tad, boleh nggak kami ini masjid ngambil bagian dari zakat fitrah? Lah nggak sopo Pak? Ya nantinya diuangkan Tad. Maksudnya misalkan terhimpun 1 ton untuk masjid misalkan 50 kilo, boleh nggak Tad? Nggak boleh. Pendapat jumhur loh, ini pendapat jumhur. Meskipun kalau di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Islami jilid yang pertama karangan Wahbah Az-Zuhaili ada ulama yang memperbolehkan, tapi itu pendapat minoritas. Mayoritasnya zakat fitrah adalah untuk orang miskin. Tuhrotan lis-shaim, membersihkan orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangannya, kekurangan ibadah puasanya, dan juga tu'matan lil masakin, untuk mengenyangkan atau memberi makan orang-orang miskin. Bukan untuk amil, bukan untuk fisabilillah, bukan untuk masjid, bukan untuk yang lain. Zakat fitrah, tolong untuk diperhatikan. Zakat tanaman ora usah, 7,5 kintal menurut fatwa tarjih, menurut putusan tarjih. Dah. Zakat peternakan nggak usah, nanti dibaca sendiri. Karena zakat peternakan juga akan menemui masalah Pak. Dalam kitab-kitab fikih, zakat peternakan salah satu syaratnya adalah as-saum. Napa? Apa itu Pak as-saum? Bukan, kalau puasa itu as-sode. Sod itu puasa, saum puasa. Kalau pakai sin, as-saum, peternakan yang kena kewajiban zakat adalah peternakan yang hewan-hewannya digembalakan. Dijor itu loh, diliarkan. Kalau makanan didatangkan ke kandang, nanti jumhur itu mengatakan bukan zakat peternakan. Bisa masuk zakat perdagangan kalau memang peternakan ini untuk diniatkan untuk jual beli, atau bisa zakat harta ketika nanti dijual ada harta bertahan setahun haul dikeluarkan. Hari ini kan jarang yang peternakan diliarkan, digembalakan. Menggembala di mana kambing itu Pak? Hah? Enggak, hari ini enggak, ada susah. Oke, lanjut. Ini apa ini? Nah ini, mohon maaf, karena ini nanti kaitannya dengan pembahasan zakat harta. Zakat mal, saya jelaskan secara ringkas gitu Pak. Zakat mal itu wajib dengan beberapa syarat. Ya. Di antara syarat wajib zakat mal, satu, kenapa Pak? Yang penting-penting, yang paling penting, syarat agar seseorang wajib zakat harta apa? Satu, mencapai nisab. Satu, nisab, hartanya mencapai nisab. Dua, sudah lewat 1 tahun kepemilikan atau haul komariah, bukan syamsiah, komariah, hijriyah. Patokannya hijriyah. Jangan menggunakan patokan kalender Masehi untuk semua hukum Islam. Tidak terpakai kalender Masehi. Kalau kaitannya hukum Islam, nggak ada. Kalender komariah. Jadi 1 nisab, 2 haul, 3 nawa milkut tam, dimiliki secara sempurna. Saya punya uang 500 juta, wajib zakat? Wajib. Tapi yang 400 juta dihutang, diutang oleh tetangga saya. Saya punya 500 juta itu, tapi saya tidak memiliki secara utuh, karena saya nggak megang duit itu. Duit itu masih ada di konsumen, masih ada di tetangga, masih ada di saudara.
tidak wajib zakat selama belum dipegang secara utuh. 3 syarat utama itu. Lah yang kita bahas ini Pak. Ini HPT jilid yang pertama halaman ini. Di HPT jilid pertama halaman 157. Kalimatnya seperti ini, mohon maaf. Niki untuk Pak Hamdan, Pak Subur ini terutama. Zakat emas dan perak. Kalau harta yang kita miliki bentuknya emas batangan, gampang Pak. Nisabnya jelas. Kalau emasnya harta kita ini bentuknya emas batangan, gampang. Tinggal ditimbang, kalau lebih dari 85 gram kena zakat. Tidak sampai 85 gram tidak kena zakat. Kalau misalkan ini saya punya emas 1 on. 1 on berarti mencapai nisab dan dikeluarkan 2,5%-nya. Berarti 2,5 gram emas keluarkan. Itu kalau harta kita bentuknya emas atau perak. Karena zaman dulu duit alat transaksi bentuknya emas dan perak zaman dulu. Gimana Mbak? Iya, zaman dulu kan dinar dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Jadi kalau masalah membahas zakat mal tidak ribet-ribet, ya tinggal dikeluarkan saja. Kalau zaman sekarang beda Pak, alat transaksi kita itu pakai apa? Uang kertas. Lah kalau uang kertas, nisabnya mau pakai emas apa perak? Emas apa perak? Kalau zaman Nabi, di zaman Nabi, emas dan perak itu stabil, sama-sama stabil. Emas perak di zaman Nabi sama-sama stabil. Karena 1 dinar itu 10 dirham. Jadi konstan itu loh, stabil gitu. Harga emas naik, perak jelas naik. Seperti itu, harga perak naik, emas jelas naik. Stabil Pak, perbandingannya 1:10. 1 dinar 10 dirham, 1 emas 10 koin perak zaman dulu. Jadi kalau mau mengeluarkan zakat mal gampang banget, tinggal keluarkan 1 koin atau 2 koin, 3 koin dan seterusnya. Hari ini harta kita adalah duit kertas yang secara langsung kita kan dibohongi oleh bankir-bankir Yahudi. Ya apa tidak? Iya, duit kertas kok. Ya, apalagi sekarang katanya mau nyetak duit tidak perlu lagi pakai jaminan emas. Betul ya, betul seperti itu? Iya, kabar terbaru hari ini nggak perlu pakai jaminan emas. Sangat-sangat riskan terjadinya inflasi. Apalagi UIN saja bisa nyetak duit banyak Pak sekarang. Ya, UIN mana? UIN Makassar saja berapa duit yang dicetak itu? Duit kertas ya. Ya kita ya, inilah kita lah kondisi kita hari ini. Nah ini perhatikan nih tentang zakat emas dan perak. Apabila barang perakmu sampai kepada nisabnya, nisab perak itu 200 dirham. HPT masih menggunakan standar. Kalau lazismu sekarang standarnya berapa Pak Hamdan? Angka ini apa bukan? Berarti pakai 595. 595 ya. Di HPT ini masih menggunakan putusan lama. Nisab perak masih 672 gram. Kalau yang terbaru itu menggunakan standar 595. Betul ya? 595. Ya, kalau saya lebih condong ke yang 595. Karena mohon maaf, ini putusan ini disusun tahun 1950.
di mana alat konversi timbangan belum seakurat hari ini, sehingga ada gramasi yang hilang, ada selisih yang lumayan besar. Kalau hari ini karena sudah ada teknologi yang canggih, alat-alat konversi timbangan takaran juga semakin bagus, ini lebih presisi, 595 gram perak. Kalau peraknya hari ini, saya belum ngecek hari ini berapa Pak? Masih di atas 15.000, di atas 15.000 perak. 15 kali 672 berapa rupiah Pak? Nisabnya Pak? Penasaran saya, ini biar sama-sama ngerti ya Pak. Nih, kalau nisabnya mau pakai perak 595 dikalikan 15.000 saja misalkan. Berapa Pak? Ini. Kalau menggunakan nisab perak, orang yang punya harta 8.925.000, ya kurang lebih 9 juta, 10 juta lah. Tergantung kurs perak, nanti dicek perak itu per hari ini berapa. Ya 15 ribuan. Kurang lebih orang punya 9 juta itu sudah wajib zakat. Bapak-bapak, dari Sya'ban 1445 kemarin, ini sudah Sya'ban 1446, ada di rekening 10 juta nama mboten? Jujur mawon. Biar nanti Pak Hamdan langsung data nih. Saya ada Pak Hamdan, nanti saya langsung zakat. Ramadan tapi saya zakatnya, karena saya biasanya zakat itu Ramadan. Saya zakat, ya. Saya besok contohkan. Karena saya sendiri lebih condong kepada nisab perak. Karena tujuan utama zakat adalah memenuhi kebutuhan orang miskin. Kalau standarnya masih pakai nisab emas, orang nana sing zakat, orang zakat-zakat. Maka ini pendapat yang lebih ini ya. Cuma ini sebagai pengetahuan gini. Di HPT jilid 1 halaman 157 kalimatnya, apabila barang perakmu sampai kepada nisabnya yaitu 672 gram perak, demikian pula barang emasmu seharga nisab perak. Kalimat ini Pak yang difahami. Demikian pula barang emasmu seharga nisab perak. Jadi yang jadi standar itu nisab emas apa perak? HPT lama, HPT ini standar nisabnya emas apa perak? Perak. Ini di HPT jilid 1 yang warna hijau nih, HPT jilid 1 halaman 157, nisabnya itu perak. Nisab harta itu perak Pak. Nisab zakat harta itu masih menggunakan perak. Jelas ini? Ya. Oke, lengkapnya nanti bisa dibaca sendiri. Cuma mohon maaf nih, mohon maaf. Ya, niki mohon maaf. Lah ini di HPT jilid 1 halaman 372. HPT jilid 1 halaman 372. Saya screenshot biar ilmiah. Kalau saya ketik ulang mbok ndarani ngarang. Saya screenshot, bukan screenshot sih, saya foto PDF kan ya. Ini. Di HPT jilid 1 halaman 372 ini yang menjadi pertimbangan. Nisab standar zakat, yang menjadi standar zakat ialah emas murni 24 karat dengan berat 85 gram.
Muktamar mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk menyusun konsepsi Islam tentang persoalan harta kekayaan. Jadi memang putusan pertama nisab menggunakan perak, tetapi ada revisian di akhir di HPT, nisabnya dikembalikan menggunakan emas. Jelas ini Bapak-bapak? Oke. Di HPT halaman 157 hasil Muktamar 31 Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1950, nisab zakat menggunakan standar perak. Tetapi di kemudian hari di muktamar berikutnya itu ada pembahasan tentang nisab zakat harta, dan di akhir itu dikembalikan menggunakan emas murni 24 karat seberat 85 gram. Jadi maksudnya gini, di HPT saja ada dua perdebatan. Ada yang menggunakan nisab perak, ada yang menggunakan nisab emas. Kalau sampai hari ini fatwa tarjih belum memutuskan ya, belum ya. Setahu saya di tarjih belum ada fatwa yang membahas masalah ini. Belum ada fatwa setahu saya. Mbok ada yang pernah baca diingatkan nggih. Setahu saya karena saya di majelis tarjih daerah belum ada fatwa tarjih yang menguatkan yang mana ini. Emas, perak, emas, perak, emas, perak, belum ada. Cuma memang amanat muktamar yang terakhir sebelum HPT ini diterbitkan memang mengamanatkan agar dikembalikan ke nisab emas. Nah ini gimana ini lazismu nantinya? Cuma gini, mohon maaf. Alasannya tarjih gini Pak. Alasan tarjih zaman dulu, tarjih ketika itu kenapa dikembalikan ke nisabnya nisab emas? Karena gini, hadisnya ini, zakat itu tu'khadhu min agniyaihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya, agniya, orang kaya. Sekarang pertanyaannya, orang yang di rekeningnya atau di tabungannya ada harta 10 juta tahan setahun, menurut tradisi orang Purbalingga disebut kaya apa tidak? Ya tradisinya kan beda-beda ya. Kalau di luar negeri 10 juta ya miskin Anda. Di Indonesia khususnya Purbalingga ada warga di tabungannya ada uang 10 juta setahun nggak kepake. Ini termasuknya orang kaya nggak kepake, utuh. Kaya apa enggak? Hah? Ya ibu-ibu yang, bapak ibu yang bisa memahami, ya kaya lah Tat, aku yang nggak pernah akhir bulan mesti nol, akhir bulan nol, akhir bulan nol, akhir bulan nol. Kalau itu miskin, ya nggak miskin ya pas-pasan gitu loh. Tapi kalau 10 juta kok setahun nggak kepake, ya dibilang miskin ya nggak kepake 10 juta. Dibilang kaya, apa kaya sih Pak 10 juta Pak? Hah? Ya seperti itulah. Makanya majelis tarjih itu bingung. Orang kalau punya harta segitu apa bisa dikatakan kaya? Padahal zakat itu diperuntukkan untuk orang kaya, diambil dari orang kaya. Itu pertimbangannya. Cuma gini, ini banyak dalilnya nanti bisa dibaca. Saya jelaskan intinya ya Pak. Nanti lebih banyak tanya jawab saja. Ini bentar. Nah ini saya tadi ngerangkum dari beberapa kitab, termasuk niki Al-Wajiz, Wahbah Zuhaili, kemudian Fikih Zakat Kontemporer, kemudian ada beberapa kitab-kitab
kitab-kitab gundul ini kitab At-Tadhib, kemudian ada panduan praktis menghitung zakat. Secara umum gini Pak, ini biar ringkes ya. Yang jelas nisab emas dan perak itu masih diperdebatkan. Tetapi ini jadi dasar hukumnya lazismu. Ketika ditanya kenapa Anda menggunakan standar perak, padahal Muhammadiyah saja, Tarjih saja belum memutuskan itu. Setahu saya belum memutuskan. Dan muktamar terakhir masih menggunakan emas. Maka gini, ini bisa menjadi dasar hukum juga. Keputusan Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami itu adalah lembaga di bawah OKI, lembaga di bawah ya organisasi Islam dunia lah. Muktamarnya di Jeddah kala itu memutuskan bahwasannya nisab zakat mal adalah dengan standar perak. Ini lembaga dunia Pak, lembaga internasional. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, lembaga internasional yang ada di Saudi Arabia. Muktamarnya dulu di Jeddah itu memutuskan agar zakat harta menggunakan standar nisab perak. Ini juga yang menjadi fatwa Lajnah Daimah lil Buhuts Kerajaan Arab Saudi. Ya. Kemudian ini juga yang dikuatkan di dalam mazhab Syafi'iyah. Ada kitab namanya Fiqhul Manhaji ala Mazhabi Syafi'i, karangan Syekh Mustafa Dib Al-Bugo, yang dikuatkan adalah dengan perak. Ada Mulakhos Al-Fiqhi. Kemudian ada banyak lah ya. Jadi hari ini banyak sekali lembaga-lembaga zakat yang lebih memilih untuk nisab menggunakan perak bukan emas. Jelas niki? Jelas napa mboten? Konsekuensinya semakin banyak yang zakat napa mboten? Semakin banyak yang zakat, semakin banyak yang menerima manfaat. Dan itu sesuai dengan tujuan utama zakat, maqasiduz zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan. Pas. Taib. Yang terakhir, nanti tinggal tanya jawab. Yang terakhir tentang zakat profesi. Zakat profesi belum masuk di HPT. Zakat profesi belum masuk di HPT, jilid 1, jilid 3 enggak ada zakat profesi. Karena zakat profesi itu muncul dari usulan ulama asal Mesir, yaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Siapa? Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Itu yang pertama kali mengusulkan adanya zakat profesi atau zakat penghasilan. Dan itu pun beliau menulis kitab tentang permasalahan zakat, diterbitkannya 1969. Itu baru mulai digagas itu. Lah ini himpunan putusan tarjih cetakan yang pertama saja dicetak tahun berapa nih? Oh, nggak disebutkan di sini. Ya. Kalau nggak salah 1906 berapa ini? Pertama kali dicetak HPT. Sehingga wajar di putusan tarjih belum ada masalah zakat profesi, tetapi ada dalam fatwa-fatwa tarjih. Ini saya sudah bawakan ini. Fatwa-fatwa tarjih sangat banyak tentang kewajiban zakat profesi. Ini ada fatwa, misalkan ya, dibuka fatwa tarjih
yang dikeluarkan tahun 2013. Oh ini bukan, mohon maaf, salah ngeklik. Yang mana tadi? Ini fatwa tarjih zakat. Nah ini zakat pegawai dan pertanian. Ini pernah sudah dibahas zakat penghasilan atau zaman dulu tahun 90-an namanya masih zakat penghasilan. Ini sudah mengeluarkan fatwa tahun 1997. Ada kewajiban tentang zakat penghasilan atau zakat profesi. Kemudian fatwa tarjih yang berikutnya, fatwa tarjih yang dikeluarkan tahun 2011, kewajiban zakat profesi setelah dipotong pajak. Kemudian lagi fatwa tarjih yang khusus membahas tentang zakat profesi juga pernah dikeluarkan tahun 2008. Zakat profesi yang semuanya memutuskan bahwasanya zakat profesi menurut putusan tarjih Muhammadiyah dalam muktamar tarjih Munas, ini malah dalam Munas tarjih tahun 2000 di Jakarta menetapkan zakat profesi hukumnya wajib dengan nisab setara 85 gram emas. Tapi masih fatwanya memang seperti itu, pakai emas masih, ya. Berapa persen? 2,5%. Tok, udah. Dan ini banyak sekali fatwa-fatwanya. Nah ini saya jelaskan sedikit tentang cara ngitung, terakhir nih sebelum saya tutup ya. Nanti tinggal tanya jawab. Cara ngitung zakat profesi. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, nisab emas dan perak itu masih perdebatan para ulama. Tetapi tadi ketika kita menggunakan standar nisab perak untuk zakat mal, dikuatkan oleh banyak sekali pendapat para ulama. Yang berikutnya tentang zakat profesi, ini juga masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada ulama yang tidak mengakui zakat profesi, katanya yang nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada di zaman Nabi zakat profesi. Ya kalau nggak ada ya ngapain kita adakan. Tapi kan dalam memahami hukum Islam tidak seperti itu. Dalam memahami hukum Islam tidak cukup diamalkan Nabi apa tidak, dicontohkan Nabi apa tidak. Ada kalanya datang nas tapi tidak dicontohkan oleh Nabi, atau dicontohkan oleh Nabi tetapi tidak pernah disabdakan oleh beliau. Kapan-kapan dibahas dalam ilmu usul fiqih. Kita mengambil pendapat putusan Muhammadiyah karena hukum menyelisihi putusan tarjih itu janjane nggak boleh. Hukum menyelisihi putusan tarjih aslinya nggak boleh, kecuali kalau ada usulan, ada wacana usulan boleh disampaikan yang nantinya akan dimuktamarkan untuk bisa mungkin ada pembaharuan putusan tarjih. Secara umum zakat profesi sudah diwajibkan oleh PP Muhammadiyah semenjak tahun 2000. Tata cara ngitungnya bagaimana? Bagaimana Pak? Pernah ngitung nambahan? Mohon maaf, yang sudah pernah menjalankan zakat profesi, zakat penghasilan. Ribuan? Oke, betul. Jadi gini, saya jelaskan pelan sedikit nggih Pak. Zakat profesi nisabnya menggunakan nisab zakat mal. Zakat profesi nisabnya menggunakan nisab
zakat mal. Berarti ya antara 85 gram emas atau 595 gram perak. Nisabnya menggunakan zakat mal. Penunaiannya atau mengeluarkannya dikiaskan dengan zakat pertanian. Jadi ada dua kias dalam zakat profesi. Nisabnya dikiaskan zakat mal, mengeluarkannya dikiaskan zakat pertanian. Karena mengeluarkannya setiap kali panen. Pertanian kan mengeluarkan zakat setiap kali panen. Zakat profesi mengeluarkan zakat setiap kali gajian. Itu jumhur. Tapi ada pula yang mengatakan zakat profesi mengeluarkannya juga tetap menggunakan standar zakat harta, zakat mal, yaitu setelah melewati 1 tahun haul. Cuma akan bingung, Pak, akan rancu nantinya. Jadi yang paling enak nih, saya sederhanakan, paling enak zakat mal dikeluarkan tiap bulan, tiap menerima gaji, tetapi menggunakan standar nisab zakat mal. Bingung-bingung ngono. Sederhananya gini, Pak, niki perhatikan. Contoh, gaji seorang pegawai adalah 3.500.000 per bulan. Standar apa mboten niki? Enggak, ini gaji segini termasuknya tinggi apa mboten? Enggak ya. Contoh, ada orang gajinya 3.500.000 per bulan. Ini tidak langsung dipotong 2,5%, tidak. 3.500.000 ini adalah penghasilan. Padahal zakat itu bukan pada penghasilan, zakat itu pada tabungan. Jelas mboten? Jelas mboten? Zakat itu ada di tabungan, bukan pada penghasilan. Makanya ketika orang gajinya 3.500.000, ini tidak langsung dizakati, tetapi dipotong dulu dengan biaya hidup sehari-hari. Contoh, makan, listrik, air, biaya sekolah anak, dan lain sebagainya. Misalkan di berapa lah gitu, misalkan berapa juta, ya 1 juta berapa misalkan untuk makan, listrik, air, sekolah anak. Sekolah yang negeri murah, ya. Lah sisa hartanya, penghasilan sebulannya tinggal 1.850.000. Ini setelah dikurangi kebutuhan bulanan, setelah dikurangi pajak penghasilan, setelah dikurangi iuran BPJS, setelah dikurangi untuk nyarutang, ternyata sisanya gaji tinggal 1.850.000. Lah maka yang dihitung sisanya ini. Sisanya ini kalau dikalikan 12 bulan sudah mencapai nisab perak apa belum? Maka di sini kalikan. Contoh nih, 1.850.000 kalikan 12 bulan. Karena kan harta dimiliki setahun. Dikiaskan seperti itu. Dihitung, kalau gajimu per bulan 3.500.000 dan per bulan kurang lebihnya kamu cuma punya sisa 1.850.000, yuk kalikan dulu 12. Berapa? Total kalau dikalikan 12 berarti 22.200.000. Lah ini
sudah masuk nisabnya perak atau belum? Kalau pakai nisab emas ya belum, jelas. Karena emas ratusan juta. Tapi kalau pakai nisabnya nisab perak, masuk nama badan? Masuk. Kalau nisabnya pakai nisab perak. Nisab perak berapa Pak? Tadi kurang lebih berapa? 10-an juta. Masuk kalau nisabnya pakai nisab perak. Katakanlah kita menggunakan nisab perak, masuk. Ya, masuk ini. Oh, berarti harta Anda sudah masuk. Oke. Kalau mau dikeluarkan setahun sekali, boleh. Kalau mau dikeluarkan setiap bulan, boleh. Tata caranya, sisa gaji setelah dikurangi kebutuhan dikalikan 2,5%. Ketemu nek sisa gajine 1.800.000, maka zakat per bulannya 46 ribuan. Murah apa mahal? Besar apa kecil? Kecil karena belum mau mengeluarkan. Nek pas Arab membayar, jan 50.000 kena nggo bensin seminggu ke jan. Zakat ora, zakat ora, zakat ora, zakat ora. Ya orang sitanya orang zakat. Kalau sekarang lagi duduk gini nggak megang duit, enteng. Saya ketemu kecil. Pas jenengan lagi megang duit, jal tenan awatan. Nah itu. Lah kalau setahun cuma 555.000. Ya, segitu tok Pak. Cuma segitu. Ya. Jelas nih? Wallahu a'lam bishawab. Pas jam 11. Sekian dari kami. Tinggal tanya jawab. Kalau ada waktu, kalau sudah selesai pulang gasik yo mboten napa-napa. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.